Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Febriliana dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya, SEMH. Setiap kegiatan ekonomi bertujuan untuk mencapai kemakmuran, dan salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengadakan perdagangan baik regional maupun internasional. Ilmu ekonomi internasional merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku transaksi-transaksi ekonomi dan mekanisme bekerjanya perekonomian dunia. Nah, menurut Oxley Summary, pengertian ekonomi internasional bisa dilihat dari dua segi, yaitu dari segi ilmiah dan dari segi praktisnya. Dari segi ilmiah, ilmu ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang diterapkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi antar negara atau antar bangsa. Sedangkan dari segi praktisnya, ekonomi internasional diartikan sebagai seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan antar bangsa, negara, maupun antar orang per orang dari negara yang satu dengan negara lainnya. Ilmu ekonomi internasional mempelajari alokasi sumber daya langka guna memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Hanya saja masalah ekonomi ini dipelajari dalam ruang lingkup internasional. Artinya, masalah alokasi dianalisis dalam hubungan antara perilaku ekonomi antara satu negara dengan negara lainnya. Ekonomi internasional juga mempelajari bagaimana hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lainnya bisa mempengaruhi alokasi sumber daya baik antara dua negara tersebut maupun antar beberapa negara. Teori ekonomi internasional bisa mencakup 4 hal diantaranya. Yang pertama, teori murni perdagangan internasional atau the pure theory of international trade, yang membahas tentang dasar terjadinya perdagangan barang dan jasa antar negara serta keuntungan-keuntungan yang ada di dalam perdagangan. Yang kedua, teori kebijakan perdagangan atau the theory of commercial policy, yang mempelajari tentang sebab akibat timbulnya pembatasan-pembatasan terhadap arus bebas perdagangan. Dan ada neraca pembayaran atau the balance of payment, yang mencatat pembayaran agregat atau pembayaran total kepada negara lain dan penerimaan agregat dari negara lain di dunia. Hal ini berkaitan dengan nilai tukar valuta asing dengan negara lain. Dan ada juga penyesuaian dalam neraca pembayaran atau adjustment in the balance of payment, yang membahas tentang mekanisme penyesuaian terhadap keseimbangan neraca dan pembayaran di bawah sistem moneter internasional yang berbeda. Berikutnya, mengenai pentingnya mempelajari ilmu ekonomi internasional. Studi ekonomi internasional sangat penting dilakukan saat ini karena saat ini kita sedang berhadapan dengan globalisasi ekonomi. Pengaruh globalisasi ekonomi dunia ditandai dengan keterbukaan pasar atau liberalisme pasar dan arus uang, transfer teknologi, serta adanya ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dunia luar, di mana dengan adanya perusahaan multinasional menyebabkan persaingan perusahaan semakin ketat. Jadi, beberapa pengetahuan yang ada di dalam ilmu ekonomi ini sangat diperlukan untuk kita agar kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, serta agar kita bisa menjadi konsumen, warga, dan pemegang hak pilih yang terdidik dan cerdas. Adapun mengenai proses transaksi perdagangan saat ini bisa dilakukan melalui internet saja atau yang akrab dikenal dengan istilah e-commerce. Nah, dengan adanya e-commerce ini semakin meningkatkan jaringan perdagangan dunia karena transaksi dalam e-commerce tidak terbatas oleh ruang geografis dan waktu, sehingga konsumen dapat membeli berbagai macam produk dari seluruh pelosok dunia melalui internet saja. Maka pengusaha lokal harus mampu bersaing dengan produk luar negeri tersebut. Hal ini memberikan pesan pada kita akan pentingnya untuk memahami implikasi-implikasi pasar global marketplace pada konsumen, bisnis, dan pemerintah.
Secara khusus, ekonomi internasional membahas mengenai teori perdagangan internasional, neraca pembayaran, pasar valuta asing, serta makroekonomi perekonomian terbuka. Nah, 4 poin ini akan saya jelaskan secara ringkas. Yang pertama, perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lainnya, baik mengenai barang ataupun jasa, guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan ini terjadi karena adanya manfaat yang diperoleh oleh kedua negara dari perbedaan permintaan dan penawaran produk dari masing-masing negara tersebut. Perbedaan permintaan dan penawaran ini disebabkan oleh adanya perbedaan harga, selera, dan pendapatan masyarakat. Masyarakat suatu negara dapat membeli barang yang harganya lebih rendah dan mungkin dapat menjual ke luar negeri dengan harga yang relatif tinggi. Adapun yang menjadi faktor pendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional diantaranya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain, dan terjadinya era globalisasi ekonomi sehingga tidak ada satupun negara di dunia yang dapat melakukan semua kegiatan ekonomi sendiri. Berikutnya adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam satu tahun tertentu. Neraca pembayaran mencatat semua transaksi yang mempengaruhi penawaran permintaan mata uang di pasar internasional. Tujuan dari neraca pembayaran adalah untuk memberitahu pemerintah mengenai posisi internasional negara dan membantunya merumuskan kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan. Pemerintah juga secara berkala mengamati neraca pembayaran untuk membuat keputusan kebijakan, dan informasi yang tertera pada neraca pembayaran juga sangat diperlukan oleh bank, perusahaan, dan seseorang yang secara langsung atau tidak langsung terlibat di dalam keuangan dan perdagangan internasional. Yang ketiga, ada pasar valuta asing. Valuta asing atau foreign exchange, forex, adalah mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Misalnya, di Singapura ada yang namanya dolar Singapura, di Malaysia ada ringgit, dan di Amerika Serikat ada US dollar. Seseorang yang mengimpor barang dari Singapura harus membeli dolar Singapura, dan jika ingin membeli barang dari Malaysia, maka tentu perlu mencari ringgit, dan dengan kata lain, untuk membiayai impor dan beberapa transaksi luar negeri lainnya, diperlukan mata uang asing sebagai alat pembayaran. Nilai valuta asing adalah suatu nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Apabila suatu barang ditukar dengan barang tertentu, di dalamnya terdapat perbandingan nilai tukar antar keduanya. Nilai tukar ini sebenarnya merupakan semacam harga di dalam pertukaran tersebut. Demikian pula pertukaran antar dua mata uang yang berbeda, maka akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Pasar valuta asing tidak hanya menyangkut kurs atau harga valuta asing saja, tetapi juga pihak-pihak yang melakukan transaksi. Pihak-pihak ini antara lain terdiri dari eksportir, importir, bank, pedagang perantara, dan bank sentral. Adapun perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan suatu negara dalam perdagangan internasional, yakni ekspor-impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lainnya.
Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.